Selamat siang semuanya. Sebentar lagi Hukum Online Academy akan mulai. Kita akan membahas tentang hak kita untuk sehat, pahami kebijakan vaksin COVID-19 di Indonesia. Jadi teman-teman siap-siap ya untuk 1 jam ke depan. Nanti akan hadir bersama kita narasumber ahli hukum kesehatan dari Universitas Gadjah Mada, Mbak Rimawati. Ini kita sambil menunggu beliau. Silakan absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman? Udah datang dari mana aja? Kondisi COVID sekarang makin memprihatinkan ya. Jadi kita perlu tahu hukumnya seperti apa supaya kita bisa paham hak-hak kita apa dan kita bisa memenuhi hak itu gitu ya dengan dasar yang kuat. Saya sambil menunggu. Untuk yang baru gabung, kita akan ngobrol soal hukum kesehatan khususnya dalam menghadapi COVID ini. Hak kita untuk sehat, pahami kebijakan vaksin COVID-19 di Indonesia. Udah dari mana aja nih? Wah, udah dari NTT. Halo NTT. Dari Kupang ya. Brebes hadir, Pekanbaru. Wah, luar biasa. Sabar ya, kita masih nunggu narasumber. Narasumber kita nanti dari Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada merupakan pelanggan profesional hukum online. Dan aku juga sekaligus memperkenalkan bahwa hukum online memiliki University Solution. Itu adalah program kerjasama yang dibuat hukum online untuk meningkatkan literasi hukum kepada setiap sivitas akademika, dan melalui program ini baik itu dosen, mahasiswa, berapapun jumlahnya, itu bisa mengakses pusat data hukum online yang di dalamnya banyak koleksi peraturan dan juga putusan pengadilan, ratusan ribu, untuk meningkatkan riset dan juga membuat tugas-tugas kuliah kalau untuk mahasiswanya. Kalau dari teman-teman yang hadir di sini, ada yang dari Manado juga nih. Halo Manado. Kalau teman-teman di sini ada yang dari kalangan kampus dan tertarik untuk program University Solution, silahkan menghubungi marketinghukumonline.com. Kita sambil menunggu ya, narasumber. Kira-kira di daerah teman-teman kondisi COVID-nya bagaimana? Mungkin bisa share nih di komen. Salam dari Medan, Horas. Sulawesi Selatan, ya siap. Kita nunggu narasumber kita dari Jogja, dari Universitas Gadjah Mada. Bima hadir, siap. Pekanbaru. Oke. Sini udah makin banyak nih, udah 132. Bengkalis. Salam dari Jambi. Wah, ada yang udah di zona hitam. Oh, ada yang dari Papua. Halo Papua. Oke, macam-macam ya, ada yang zona merah, ada yang zona hitam. Memang kondisinya sangat memprihatinkan ya saat ini. Makanya kita perlu tahu aturan-aturan apa aja yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga terutama yang berkaitan dengan hak kita sebagai warga negara yang punya hak untuk sehat, dan pemerintah wajib memenuhi hak itu gitu. Suara saya bisa terdengar? Suara saya bisa terdengar jelas? Blitar, halo Blitar.
Oke, suaranya bisa terdengar jelas. Narasumber kita nanti adalah Mbak Rimawati. Beliau adalah pakar hukum kesehatan dari Universitas Gajah Mada. Beliau memang sangat concern dan banyak sekali hasil riset hukum kesehatan, khususnya di masa pandemi ini. Bahkan juga membuat studi yang baru saja publish, bagaimana studi komparatif perbandingan Indonesia dengan Belanda dalam menangani COVID. Nanti kita ulas di sini. Seperti apa detailnya, bakalan seru banget. Saya masih menunggu kehadiran narasumber. Mbak Rimawati dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Saya masih nunggu ya, teman-teman, sabar. Dalam 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas soal hukum dan kebijakan terkait COVID-19. Dan akan ada narasumber yang sangat kompeten untuk mengulas isu ini. Oke, saya masih menunggu kehadiran Mbak Rima. Mungkin panitia bisa dibantu untuk untuk menghubungi narasumber. Saya sambil coba hubungi. Kadang kalau lagi kalau lagi online begini, kendalanya memang teknis ya, karena kita sangat bergantung pada teknologi nih. Tapi positifnya kita jadi bisa menjangkau banyak. Suaranya kecil. Kalau sekarang udah lebih jelas. Oke, ini dia sudah hadir bersama kita, Mbak Rimawati. Halo Mbak. Halo Mbak Mariam, alhamdulillah baik. Iya, Apa kabar Mbak Mariam? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya baik ya, teman-teman yang hadir juga secara virtual di sini juga baik. Udah ada 154 partisipan yang hadir di sini dan kita bisa ngobrol sama-sama. Teman-teman yang mau komentar, tadi saya sempat nanya-nanya, ini dari mana aja, udah dari Papua ada Mbak, NTT ada, dari Blitar dan lain-lain, Medan juga ada. Jadi kayaknya udah banyak nih perwakilannya. Nah, teman-teman, saya akan memperkenalkan Mbak Rima. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dalam diskusi kali ini akan mengulas tentang hak kita untuk sehat, pahami kebijakan COVID-19 di Indonesia. Jadi nanti kita akan flashback dari awal seperti apa kebijakan pemerintah, dan yang paling hot di sini adalah soal vaksinasi. Bagaimana sih hukum mengatur soal ini dan kita haknya apa aja gitu sebagai warga negara. Nah, Mbak Rimawati ini adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada. Beliau konsentrasinya di hukum kesehatan dan juga hukum adat ya Mbak ya. Dan fokus kaliannya di public health, health policy, dan health hospital law. Ini kayaknya jarang ya. Saya dengar expert yang emang khusus banget untuk hospital law gitu. Nah, Mbak Rima selain mengajar juga aktif menjadi anggota dalam komunitas hukum kesehatan, baik yang di level nasional maupun internasional, yaitu member of Indonesia Health Law Community, kemudian juga member dari World Association for Medical Law, ini internasional, dan juga member of Association of Indonesia Health Law Lecturer. Jadi cukup aktif beliau.
Dan penelitiannya tadi saya juga sempat bocorin ke teman-teman bahwa penelitian yang paling baru nih 2021 itu analisis kebijakan kesehatan penanganan COVID-19 Comparative Study Indonesia Netherlands. Nah, ini nanti bisa dibocorin juga nih Mbak Rima. Apa nih yang temuan-temuan menarik gitu yang bisa kita obrolin di sini. Lalu selain itu juga aktif menjadi narasumber di berbagai diskusi dan seminar di Indonesia dan juga telah mengeluarkan publikasi-publikasi ilmiah khususnya tentang hukum kesehatan. Nah, kalau dari apa namanya latar belakang pendidikan formal beliau, Mbak Rima ini S1-nya di Sarjana Hukum bidang Hukum Perdata Universitas Andalas di Padang. Kemudian nih ada suaranya nih dari Andalas. Bisa komen di sini. Yang andalan siapa gitu. Kemudian juga S2-nya Magister Hukum, Hukum Bisnis ya Mbak ya, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lalu melanjutkan studi doktoral Hukum Kesehatan di Universitas Gadjah Mada lagi, kemudian postdoktoralnya di Faculty of Law University of Groningen di Belanda ya Mbak ya. Wah luar biasa. Jadi teman-teman, 1 jam ke depan ini waktu yang sangat penting untuk bisa tanya-tanya, bisa ngobrol sama Mbak Rima. Oke Mbak Rima, kita sapa dulu. Silakan Mbak Rima disapa teman-teman hukum online yang udah hadir di sini. Udah 162. Iya. Makin Oh iya. Makin banyak ya. Oke, ini jam tidur soalnya. Oke, selamat siang, selamat sore ya, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Mungkin dengan saya, mungkin ada beberapa mahasiswa saya yang mungkin sudah nggak asing ya dengan saya. Salam kenal bagi yang lainnya, juga salam buat ini yang menyaksikan secara online. Salam sehat selalu ya buat semuanya. Wah keren Mbak Rima ada yang komentar tuh. Jangan-jangan mahasiswa saya semua. Enggak, ini macam-macam. Ada yang Oh, Makassar. macam-macam. Oke. Oke. Banyak Mbak Rima telah menyapa teman-teman hukum online yang telah hadir di sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja nih. Kalau kita lihat Oke, sekarang siap. di COVID kan sangat memprihatinkan ya Mbak Rima ya. Angka kita tembus 1 juta. Kemudian juga meskipun ada upaya pemerintah dalam vaksinasi, karena secara internasional juga itu diberlakukan, tapi banyak juga kritik dan juga kekhawatiran masyarakat terkait hal ini. Jadi untuk membahas lebih lanjut, kita flashback dulu gitu ya. Di awal waktu WHO announce gitu bahwa kondisi sekarang itu udah masuk dalam public health emergency. Nah, kan semua negara ngerespon gitu ya, semua kepala negara merespon dengan segala kebijakannya. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Rima dari aspek hukum kesehatan, apa respon pemerintah setelah WHO mengumumkan public health emergency ini? Silakan Mbak Rima. Oke, jadi kita kayak kelas balik ya, mereview. Jadi sebenarnya memang ini semua dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 ini terutama tidak hanya Indonesia saja ya, maksudnya kita kewalahan untuk menangani konteks penanggulangan dan pencegahannya. Pada saat WHO sudah mendeklar bahwa ini adalah pandemi atau global health, dalam konteks ini adalah KLB internasional atau Public Health Emergency International Concern, itu kalau tidak salah di WHO mendeklar itu adalah KLB-nya internasional di awal Maret. Jadi kalau kita melihat timeline gitu, nah karena di dalam hukum kesehatan itu kan ada konteksnya hukum kesehatan internasional. Nah di dalam konteks hukum kesehatan internasional, penanganan yang lebih utama itu adalah pengawasan di 3 pintu masuk ya. Port, airport, dan pos lintas batas. Nah, sehingga pada saat WHO sebagai leading sektor organisasi internasional ini mendeklarkan bahwa ini adalah kegawat darurat internasional nih, Public Health Emergency International Concern. Jadi setiap negara anggota, dan Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani ya International Health Regulation dokumennya. Nah, sehingga harus merespon. Nah, respon aktif inilah yang kita harus ke dalam ya, artinya itu kan di level internasional. Nah, kita harus memberikan pengawasan di 3 pintu masuk tadi.
Sehingga karena kan kita tahu apa namanya sumber penyakit atau pandemi penyakit menular ini kan tidak dari Indonesia, tapi Ya. dari luar. Nah, dengan konsekuensi kalau dalam konteks hukum kesehatan, pengawasan yang perlu ditekankan itu di 3 pintu masuk dulu. Nah, di situ kita miss ya, bisa dikatakan miss. Kenapa? Respon dibilang terlambat tidak, mungkin bisa ada jejak digitalnya juga, mungkin teman-teman yang bisa melihat juga ya, bisa melihat, maksudnya pada saat WHO mendeklar sampai ada surat dari WHO untuk Indonesia, kita melihat respon tersebut seperti apa. Memang untuk kebijakan internal nasional di negara yang bersangkutan yang akan menangani pencegahan itu adalah kebijakan otoritas dari negara yang bersangkutan. Tapi pada saat di level itu kita udah memprotek ya di dalam pintu masuk port, airport dan pos lintas batas. Nah, Maret pada saat awal itu dibilang respon kita terlambat tidak, tapi pada saat declare atau WHO menyurati Indonesia, kita merespon memang dengan adanya Kepres ya 12 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa ini bencana non alam. Tapi kalau kita flashback lagi sebelum itu keluar Kepres 12 tahun 2020, kita punya nih kebijakan-kebijakan. Jadi tidak preventifnya pada saat itu tidak di pintu masuk, ya. Jadi kita di lingkungan nasional kita, maksudnya pemerintah mengeluarkan Kepres 12 2020. Namun kebijakan-kebijakan nasional yang lain ini kan harusnya inline ya dengan bagaimana sih mekanisme untuk menjalankan yang pengawasan di 3 pintu masuk itu. Tapi di nasional kita bisa dilihat sendiri ya kebijakan-kebijakan yang ada itu pada saat itu belum konsen ke sana. Contoh satu yang terkait dengan perjalanan ya, yang pos lintas batas ini adalah dengan adanya kebijakan terkait dengan pemberian insentif ya, pengurangan untuk biaya. Jadi ada insentif untuk tujuan-tujuan wisata tertentu, ada cut off terhadap biaya-biaya penerbangan dan sebagainya. Nah, sehingga kita kan nggak tahu nih, kita belum siap ya screening dan sebagainya di pintu masuk, terutama masuk dari luar ke dalam atau dari luar yang ke dalam yang keluar. Nah, sehingga pengawasannya longgar di sana terus menyebar ke beberapa daerah. Nah, itu kita mungkin kalau kita ini kan sistem dalam konteks penanganan. Jadi sistem preventif di awal itu udah kacau ya. Jadi ya dalam konteks Maret itu sebenarnya kebijakannya juga belum fix terkait dengan pengawasannya. Begitu, Mbak. Oke, jadi boleh dibilang bahwa mestinya yang dilakukan adalah langsung tutup tiga pintu-pintu tadi dari airport atau port dan juga lintas batas, itu harusnya langsung cepat-cepat ditutup supaya penyebaran tidak makin parah. Tapi pemerintah malah memberikan insentif penerbangan yang murah, mempromosikan destinasi-destinasi wisata, bahkan ada tanggal merah yang digeser liburan gitu ya. Jadi boleh kita kalau ini adalah respons yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan. Bisa dibilang begitu, Mbak? Iya, bisa. Jadi kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat negara tetangga kita, Singapura. Dengan adanya declare ya di Maret itu kan WHO sudah mensoundingkan bahwa ini KLB internasional. Karena di beberapa negara, karena kan ini tidak hanya di Asia saja, tapi juga sampai Eropa. Jadi yang masuk pintunya itu adalah dari penerbangan atau dalam hal ini airport. Jadi pos lintas batas itu negara-negara yang concern, yang peduli, ini sudah membaca peta masalah ya, identifikasi masalah. Ini pintu masuknya mana nih? Itu yang ditutup. Jadi contoh Singapura langsung memban ya penerbangan dan sebagainya. Jadi dia menutup dulu alur masuknya. Jadi itu yang nanti di dalam tinggal mengelola bagaimana penanganannya. Nah, sementara kita lihat Indonesia seperti apa. Kita malah promosi destinasi ya supaya pada jalan-jalan. Jadi nyebar-nyebar. Iya. Nah, ini menarik nih. Nanti kita bahas soal apa perbedaan PSBB dan juga karantina wilayah ya. Tapi itu nanti di segmen kedua. Nah, sekarang kan pemerintah dalam merespon ini tidak hanya respon yang sifatnya implementatif gitu ya, berupa program-program dan juga tindakan cepat, tapi juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan aturan. Hukum yang dikeluarkan terkait dengan COVID banyak sekali. Nah, ini terkait dengan teori fiksi hukum gitu ya, Mbak ya. Kalau hukum diundangkan, masyarakat dianggap tahu gitu ya. Nah, apakah dengan keluarnya berbagai regulasi terkait dengan COVID ini, sosialisasi pemerintah dalam mengkomunikasikan, baik itu dari segi persiapan mau bikin aturan apa, dan juga
pada saat itu diundangkan dan masyarakat dianggap tahu, apalagi ada sanksi pidananya gitu ya, atau ada sanksi hukumnya, itu apakah sudah efektif, Mbak? Oke, jadi kalau kita ke asas ya, asas fiksi teori hukum terkait dengan apa namanya presumptio iuris de iure, semua orang itu dianggap tahu akan hukum. Tapi dalam konteks di sini ada adagium lagi, maksudnya kita nggak berhenti di situ. Jadi setiap orang dia tahu hukum itu, kita akan lihat pada saat pemerintah membuat suatu peraturan atau regulasi tetap terkait dengan penanganan COVID-19, kita kan sudah tahu nih ada undang-undang wabah, undang-undang karantina. Jadi di dalam konteks teori fiksi hukum itu orang tahu akan peraturan itu, tapi kan tidak sampai yang membuat peraturan siapa. Dalam konteksnya adalah pemerintah. Sehingga di sini ada kewajiban ya, ada kewajiban dari pemerintah untuk mensosialisasikan. Pemerintah kita kan tidak hanya pemerintah pusat. Jadi ada pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi dengan adanya Kepres juga gugus tugas ya, gugus tugas pun juga ada gugus pusat dan wilayah yang ada di daerah-daerah. Nah, sehingga terkait dengan pandemi ini kita lihat tidak semua orang dalam konteks di sini kalau dia tidak tahu hukum bisa ada gium juga ya terkait dengan ignoransi. Pada saat dia tidak tahu bisa dihukum. Ya, kita lihat dulu dalam konteks di sini ini wabah ini tidak semua orang tahu akan hukum tersebut. Jadi bagaimana dia memahami ya aturan-aturan yang sudah ada, terutama dalam hal ini peran dari pemerintah tadi ya, peran dari pemerintah dan gugus tugas itu mensosialisasikan terkait dengan konteks bagaimana sih kalau kita dalam konteks hukum kesehatan saja kita lihat. Jadi cara penyampaian, mensosialisasikan dan penegakan hukumnya itu jadi satu sistem ya, satu inline, satu yang tidak bisa berdiri sendiri atau dipisah-pisahkan. Jadi aturan itu dibuat ya tidak dilepas gitu saja, tapi juga akan kontrol dan juga akan ditegakkan, diawasi. Nah, pengawasan dari konteks implementasi ini yang harus inline, siapa nih orangnya segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam konteks penanggulangan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Apalagi juga undang-undang tentang wabah penyakit menular kan undang-undang tahun 84 ya. Iya. Jangankan orang awam gitu, kita aja orang hukum kayak Undang-Undang tahun 84 tentang wabah lagi kan, mungkin nggak semua orang hukum juga mengerti gitu isinya. Jadi baru sekarang buka ya, ada pasal ini, karena maksudnya nggak ada keterkaitan langsung kan dengan adanya undang wabah, sehingga semua banyak ahli hukum nih saat ini kita perhatikan ahli hukum yang mulai bermunculan. Jadi mulai peraturan, ya tunggu dulu, karena ini kan konteksnya ini kegawat daruratan, lex spesialis. Jadi pada saat kapan kita melihat dalam konteks pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Jadi pemerintah pun juga dalam konteks di sini, ini masuk sedikit ya kaitannya tadi. Kita ada undang-undang wabah. Di satu sisi kita ada undang-undang karantina kesehatan. Di mana dengan Kepres 2012-2020 yang dikeluarkan bulan Maret tahun lalu, itu menyebutkan bahwa ini adalah kegawat daruratan non alam ya, penyakit. Nah, sehingga pada saat kita mengimplementasikan, jadi kan kalau dalam konteks hukum ini banyak nih aturan-aturannya. Jadi yang mana menjadi lex generalis dan lex spesialis aturan-aturan tersebut, konteksnya di sini memang adalah kondisi emergensi, ya, kondisi kegawat daruratan. Sehingga dalam mindset, kalau kita dalam implementasi suatu regulasi, terutama kaitannya dengan kesehatan juga di sini, yang mana nih harus kita kedepankan, ya? Apakah nanti ada bisa sih diskresi? Ya oke, wabah adalah bagian dari diskresi. Tapi apakah semua aturan-aturan umum itu dikesampingkan? Ya, maksudnya tutup mata, kita pakai aturan-aturan ini. Nah, ya dalam konteks hukum itu sudah ya politik sih jadinya. Sehingga artinya apa? Sistem itu jadi berantakan. Jadi kita mau mengedepankan dalam konteks di sini kesehatannya atau sistem-sistem atau aturan-aturan yang lain. Nah, itu yang nanti yang harus dipilah satu-satu. Ya kalau hukum ya kita tetap harus taat hukum kan, aturan-aturan yang ada itu seperti apa. Sebelum gitu, Mbak Mariam. Politik hukumnya, sebelum kita bahas politik hukumnya, karena ini menarik juga, apalagi antara pemerintah dan pemerintah daerah ya. Nah, kita bisa ngobrolin soal prioritas atau urgensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan gitu. Kalau dari pengamatan Mbak Rima gitu, apakah mana yang lebih diprioritaskan antara ekonomi atau kesehatan gitu?
Meskipun dalam apa namanya komunikasi publiknya tentu ingin berimbang gitu ya. Tapi secara jujur kalau dilihat itu mana yang arah kebijakan, kalau dibaca dari kebijakannya itu arahnya lebih ke ekonomi atau ke kesehatan gitu. Pertanyaan sulit ya Mbak. Jadi orang kita hidup ya, pasti dalam konteks di sini kesehatan diutamakan dibandingkan ekonomi. Setiap orang butuh ekonomi juga dikedepankan, karena kalau tidak ada ekonomi itu sejalan, tidak akan mensupport kesehatan yang ada. Karena dalam penanganan, sama untuk pandemi di sini, dalam penanganan ini kita butuh alokasi anggaran-anggaran yang cukup banyak ya. Terutama dalam konteks di sini hampir beberapa ya kalau kondisi saat ini kita lihat kondisi di wilayah Jawa saja ini angkanya tidak makin turun ya. Jadi naik-naik ke puncak gunung, maksudnya naik. Jadi sehingga alokasi banyak beberapa rumah sakit yang kolaps dan sebagainya, sistem kesehatannya juga. Jadi sehingga di sini kita lihat dan dari konteks ini ekonomi penting nggak ya? Penting. Kalau saya bilang ekonomi penting. Tapi dalam konteks penanganan atau pencegahan penyakit yang ada, penyebaran yang sudah terjadi ini, kesehatan itu lebih utama. Jadi kesehatan itu di atas segalanya. Cuman dalam konteks di sini ada porsi ya, porsi tertentu yang harus dikedepankan. Jadi balance-nya di sini tidak 50-50, tidak 50. Tapi sektor ekonomi yang seperti apa nih yang bisa mensupport. Jadi itu yang harus dipilah oleh pengambil kebijakan. Jadi tidak semua ekonomi itu dikedepankan, tapi kita harus tahu dulu dalam konteks ekonomi yang seperti apa nih yang bisa mensupport, yang bisa dialokasikan atau mensupport terkait dengan penanganan kesehatan yang ada. Jadi yang belum urgent, jadi kan ada prioritas nih, misalnya investasi atau pembangunan dan sebagainya itu bisa di skip dulu. Tapi bisa dialokasikan untuk pengembangan atau mensupport bagaimana penanganan atau wabah penyakit ini. Jadi ekonomi dan kesehatan sejalan, tapi yang skala prioritasnya itu lebih ke ekonomi yang mensupport untuk penanganan pencegahan terkait dengan kesehatannya gitu. Oke. Karena kan wabah ini kan sebenarnya panjang ya, Iya, kita nggak tahu kapan selesai. betul. Jadi memang manajemennya ya yang menjadi tantangan. Manajemen bagaimana kalau sektor ini ditutup, hak-hak orang-orang yang kerja, orang-orang yang berbisnis di situ bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan di sektor Betul. lain yang digenjot, misalnya sektor kesehatan itu bisa lebih banyak gitu menghasilkan, membuka lapangan kerja baru mungkin bahkan sehingga bisa menyerap juga tenaga kerja yang di PHK gitu ya. Oke, menarik sekali nih. Nah, kita ngobrolin soal ini, banyak juga yang masih belum paham gitu ya. Sebenarnya kita kan kebijakan yang diambil akhirnya sama pemerintah adalah PSBB gitu ya. Iya. Nah, bedanya apa sih Mbak PSBB dan karantina kesehatan gitu? Silakan Mbak. Oke. PSBB. Jadi gini, kalau di undang-undangnya sendiri, kita kan melihat di undang-undang karantina kesehatan itu istilahnya karantina, ada karantina kesehatan, wilayah dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kenapa sih kita menggunakan PSBB, dan yang terakhir ini adalah PPKM, ya peristilahan. Jadi intinya kalau kita melihat jadi kalau kita lihat secara umum dulu, tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya laju untuk penularan atau mobilitas yang terjadi antara masyarakat, baik dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, tapi konsekuensi yang ada ini juga kita ya ada hidden, kita nggak tahu juga ya apa maksud dari pemerintah, tapi tujuan pemerintah itu kalau kita berhusnuzan, berprasangka baik gitu, berprasangka baik, tujuan memang untuk melakukan pembatasan. Nah, kalau kita mengambil karantina wilayah, dalam hal ini karantina wilayah, itu ada konsekuensi yang terjadi. Jadi ada istilahnya lockdown ya kalau di luar negeri. Nah ini juga kaitannya dengan riset saya yang tadi mau saya sampaikan. Jadi kalau lockdown itu konsekuensinya semua yang terdampak dari aktivitas lockdown tadi itu memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah, karena yang menstatuskan atau menyebutkan bahwa ini adalah lockdown dari pemerintah misalnya dalam hal ini, itu konsekuensinya pemerintah harus memberikan tanggung jawab dengan konsekuensinya sudah diambil berapa lama dan sebagainya. Jadi benar-benar aktivitas-aktivitas terkait tadi ya perekonomian dan sebagainya mensupport tadi itu memang akan berdampak sekali terutama bagi masyarakat. Kita kan negara kita juga kita lihat setiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, baik pendapatan perekonomian dan sebagainya. Jadi kalau dengan konteks karantina ini kalau kita lihat di undang-undang kesehatan, undang karantina kesehatan itu kan macam-macam jenis karantinanya. Ada karantina rumah, ada karantina wilayah dan sebagainya. Nah,
dampaknya pun juga ada. Tapi aturan pelaksana dari undang-undang karantina kesehatan kita itu kan belum ada. Nah, sehingga dalam konteks di sini pemerintah mengambil jalan tengah ya, mengambil jalan tengah dengan konteks di sini adalah PSBB. Nah, pembatasan sosial berskala besar. Tapi dalam konteks PSBB ini, oke, pemerintah membuatkan perpres dengan adanya PSBB. Tapi dalam hal penegakan ini kita lihat ada satu nih celah ya yang kita lihat nggak jalan penegakannya. Sehingga ya pemerintah mencoba mencari jalan tengah, artinya pemerintah juga akan bertanggung jawab terhadap PSBB, tapi ada taraf implementasi ini juga nggak, kalau kita lihat evaluasi ya dalam konteks yang sudah ada, itu nggak jalan. Nah, sehingga ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama, tidak pusat saja, tapi juga pemerintah-pemerintah daerah. Dengan siapa ya? Masyarakat harus serta, tapi cuman di sini kan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya ada beberapa kebijakan daerah juga yang mensupport, ada yang malah beda-beda sendiri ya. Kalau kita lihat, ya nggak usah jauh-jauh, kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau di Jogja, istilahnya dia memperpanjang PSBB waktu sebelum ada PPKM ini dalam durasi tertentu. Tapi dalam konteks ini tidak dalam konteks ada aktivitas-aktivitas pembatasan. Tapi ya implementasinya juga nggak jalan gitu. Jadi kebijakan ini, saya masuk teori sedikit. Jadi kalau di dalam konteks public health policy, jadi kayak hal-hal teoritis ya. Kadang kita suka. Iya. Jadi kalau kami maksudnya dari konteks hukum kesehatan. Jadi dalam konteks hukum kesehatan kita kan berbicara tentang public health policy. Jadi di public health policy itu kita kan akan mengevaluasi ya kebijakan yang sudah ada. Jadi kalau di dalam hukum dalam konteks ada undang-undang tentang karantina kesehatan, ada macam-macam jenis karantina yang diatur di sana. Ya nanti pada saat pemerintah menggunakan PSBB istilahnya, itu adalah suatu kebijakan ya produk pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit tersebut. Nah, saya bisa minjam sebentar model siklus kebijakan. Ada kalau dalam teorinya itu ada menurut Walt. Menurut Walt itu dia akan mengidentifikasi masalah yang ada. Kalau salah satu tokoh lagi yang terkait dengan kebijakan kesehatan ini, public policy itu dia juga melihat public health policy itu ada menurut Ruwet ya, tapi bukan Ruwet. Dia melihat dari evaluasi kebijakannya. Kenapa sih PSBB nggak jalan? Kan ambil di Jakarta ada beberapa kali peraturan ya yang menyebutkan ada PSBB diperpanjang. Jadi 2 minggu. Nah, yang pertama ini dievaluasi, hasilnya dievaluasi artinya benar tidak? Aktivitas masyarakat itu kan macam-macam ya, mobilitas terutama. Mobilitas ini, apakah angka penyakit atau angka positif COVID rate yang sudah ada itu turun dengan adanya PSBB pertama atau tidak? Ya, itu dievaluasi. Nah, dievaluasi itu lihat dari isu-isu permasalahan yang ada. Kalau kita lihat teorinya. Nah, sementara kalau kita lihat dalam konteks yang sudah ada, ini PSBB diperpanjang, tapi tidak ada tidak ada evaluasi, maksudnya tidak ada sesuatu yang dapat nih dari perpanjangan kebijakan yang pertama. Masalahnya ada di mana? Apakah di aktivitas? Kalau kita lihat kan klaster makin banyak ya, ada klaster awal Maret itu kita lihat mulainya dari work from home sudah. Klaster dari sekolah waktu itu memang tidak ada sama sekali, karena memang school from home rata-rata. Tapi ternyata ada klaster perkantoran. Nah, kalau kita lihat dari klaster, evaluasi dari isu-isu seperti itu, oh iya, klaster perkantoran, berarti mobilitas nih di perkantoran. Mungkin dilihat kebijakannya, bagaimana implementasi penegakannya. Lebih kecil lagi. Iya, warganya pada saat itu ya, kalau kita lihat kebijakan. Oke, yang banyak ini di mana nih permasalahan. Jadi, itu peran dari masing-masing sih, maksudnya dari masing-masing pihak terkait dengan mengevaluasi. Kita kan tidak tahu kebijakan ada, ya udah perpanjang, tapi tidak dapat sesuatu dari bagaimana perpanjangan kebijakan implementasi tersebut, masalahnya dari mana. Jadi ya masalahnya ya berkutat di situ, kebijakannya tetap jalan, pengawasan, penegakannya nggak ada. Gitu. Jadi kalau kayak boleh garis bawahi, sebenarnya kenapa tidak mengambil pilihan karantina wilayah, karena konsekuensinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar sekali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang dicegah ya oleh pemerintah, sehingga diambil jalan tengah berupa PSBB, sehingga beban pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat kalau tidak di lockdown gitu itu berkurang, dan juga pemerintah bisa
lebih lebih fleksibel gitu, mau berapa lama PSBB-nya, kemudian juga evaluasi lagi. Sebenarnya lockdown pun begitu ya, berapa lama Mm-mm. kemudian evaluasi, kalau ada kasus baru tutup lagi kalau yang saya lihat dari negara lain. Nah, um, satu itu ada adanya pengurangan tanggung jawab kalau misalnya karantina wilayah yang akan diambil karena budgetnya akan besar sekali. Kemudian begitu diambil PSBB, yang bolong soal implementasi dan evaluasinya pada saat periode tertentu sudah ditentukan PSBB, kemudian tidak, angkanya tidak menunjukkan negatif, malah makin meningkat, lalu diperpanjang lagi sehingga hasilnya pun sekarang kayak apa ya, PSBB nggak ada PSBB kayak sama aja gitu. Mm-mm. Angka terus begini gitu ya Mbak ya. Oke, Iya. nah teman-teman yang baru hadir, saya kembali memperkenalkan Mbak Rima. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, seorang ahli hukum kesehatan. Tadi soalnya ada yang nanya juga, kita sekarang lagi ngebahas soal um, hak kita untuk sehat, pahami kebijakan vaksin COVID-19. Tapi sebelum masuk ke COVID, kita masih flashback dulu nih kebijakan-kebijakan yang kemarin. Nah, menarik juga tadi yang Mbak Rima sampaikan soal politik hukum ya, perbedaan pengambilan keputusan dari pusat dan daerah. Nah, kalau misalnya daerahnya berbeda, kemudian pusatnya marah, harus ikutin gitu. Nah, itu dari kacamata Mbak Rima, apakah apakah dinamika seperti ini merupakan pembentukan kebijakan yang sehat atau justru dalam dalam konteks pandemi ya, dalam konteks wabah ini malah memperparah keadaan gitu. Oke, jadi ini kalau kita berbicara kaitannya dengan politik hukum, jadi saya bukan Ya. dari HTN ya, tapi dalam konteks kacamata hukum kesehatan saya berpikir mencermati ini. Jadi kita melihat kalau dalam konteks politik hukum di sini, kita lihat juga dalam konteks sistem kesehatannya kita. Jadi dengan adanya pandemi ini kan kondisinya gawat darurat ya, emergensi ya, sehingga pada saat kita melihat ke baik sistem pemerintahan maupun di sistem, kalau pandemi artinya kan penanganan itu di pusat nih, artinya ya udah menjadi tanggung jawab utama itu adalah di pemerintah. Ketika kita berbicara bagaimana sih penanganan di masing-masing ini, penanganan masing-masing wabah tersebut, memang di sini pemerintah pusat itu menjadi kayak komando ya untuk bagaimana memberikan penanganan terhadap pencegahan COVID-19 ini. Nah, sehingga dalam konteks di sini mau tidak mau pemerintah daerah, terutama provinsi, kabupaten, kota, itu dia memang melihat bagaimana sih kebijakan dari pusat. Nah, kebijakan dari pusat ya kita lihat ada alokasi juga ya, perubahan APBN juga ya dalam konteks penanganan kaitannya dengan ekonomi, bahwa di sini alokasi anggaran itu juga dengan adanya Kepres Perpres terkait Kepres 9 atau 7 terkait dengan gugus tugas COVID-19, di mana komando itu ada di pusat, di mana di pusat tersebut di sini memberikan alokasi-alokasi terkait dengan peran-peran dari baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dalam hal ini terkait dengan penanganan. Jadi kalau kita di dalam berbicara sistem, kalau dalam sistem kesehatannya, itu kan ada upaya ya, kalau kita melihat dari awal itu dalam konteks preventif, kuratif. Jadi preventif ini kan pencegahan. Nah, dalam konteks pencegahan, itu komando semuanya kan ada di pusat. Maksudnya ada di pusat di sini, pemerintah pusat melihat bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang akan muncul atau yang sudah dibuat atau dikeluarkan terkait dengan konteks preventifnya. Ya, preventifnya. Nah, di sini mau tidak mau kebijakan preventif yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat itu harus diimplementasikan di level daerah. Nah, permasalahannya pada saat kebijakan yang di pusat itu tidak, maksudnya pada saat diimplementasikan itu ya kalau kita lihat di sini kemampuan setiap daerah kan berbeda-beda untuk menyelenggarakannya. Dan dalam konteks di sini pun juga kita lihat terutama ya wilayah-wilayah tertentu untuk wilayah aktivitas tadi yang pintu masuk. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, kalau kita lihat konteks di sini preventif dan kuratif, sekarang kan masanya ini lebih banyak ke kuratif. Padahal kita lebih menekankan ini mana yang penting ini. Kalau udah kuratif semua udah telat preventifnya, karena udah ya penyembuhan, preventifnya enggak, ya betul. Jadi kalau preventifnya enggak dikedepankan di dalam kebijakan-kebijakan yang sudah ada, ya itu artinya percuma ya, nothing.
Nah, sehingga di sini bukan bentrok sih, maksudnya dalam konteks politik di sini desentralisasi kesehatan, kebijakan yang harusnya dari daerah itu dikesampingkan dulu. Jadi kalau kita lihat di sini kebijakan-kebijakan kita di politiknya tersebut, kita lihat bagaimana sih untuk penanganan ini. Jadi ada hal-hal yang memang itu untuk penanganan teknis itu dikembalikan ke daerah, karena kemampuannya di sini kan dalam konteks memang ada APBN, tapi kan juga ada pengelolaan alokasi anggaran dari APBD-nya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks awal ya, sekitar Maret April itu kan dengan adanya Kepres 12 tahun 2020 bahwa ini adalah bencana nasional, itu kan pemerintah daerah langsung merespon. Artinya banyak peraturan-peraturan daerah nih, peraturan-peraturan daerah, Perda, Perbub, Bupati, Wali Kota yang mencetuskan juga untuk bagaimana mengimplementasikan Kepres tersebut dengan surat keputusan dari masing-masing kepala daerah tersebut. Nah, itu konteksnya kalau kita lihat di sini sentralisasi, ya, artinya langsung merespon dalam hal ini. Nah, pada saat daerah-daerah itu bertolak, itu kaitannya dengan hal-hal yang lain, seperti pembagian, ya kalau kita lihat kasus-kasus yang sudah ada, itu terkait dengan bagaimana penanganan di masing-masing daerah itu sudah harusnya dikembalikan lagi menjadi kewenangan dari daerah-daerah. Jadi kan karena kondisi kemampuan daerah berbeda, nggak bisa dianggap sama. Kecuali semua dialokasikan dari APBN, itu berbeda konteksnya. Oke, jadi mix ya. Di satu sisi dari segi penganggaran juga ada dari APBN dan sifatnya lebih APBD. sentralisasi ya. Jadi pemerintah daerah merespon dan juga mengalokasikan anggaran untuk hal-hal teknis yang diimplementasikan di daerah masing-masing. Oke, nah sebelum kita bahas soal vaksin, nah ini teman-teman pasti udah penasaran nih soal vaksin. Mungkin sebelum ke vaksin, kita perlu tahu gitu ya, mungkin kalau kita lihat circle penyebaran gitu ya, yang dulunya kita tahu dari berita-berita, kemudian tiba-tiba udah masuk ke circle teman kantor, kemudian circle keluarga, atau bahkan mungkin kita sendiri yang di rumah tuh udah sempat terjangkit COVID gitu ya, atau mungkin ada yang anggota keluarganya juga sampai meninggal dunia gitu ya, atau kritis di rumah sakit. Kita tentunya sangat sedih soal itu. Nah, itu kan sebenarnya hak masyarakat untuk sehat gitu ya. Nah, kalau dari kacamata HAM, untuk pemenuhan hak masyarakat ini dari manajemen penanggulangan wabah yang dilakukan oleh pemerintah, kira-kira seperti apa, Mbak? Seperti pelayanan di puskesmasnya, tesnya, tracingnya, dan lain sebagainya, itu dari pengamatan Mbak Rima gimana? Oke, jadi kalau kaitannya dengan HAM sendiri, memang dalam kondisi di sini kita lihat setiap masyarakat, terutama di sini kan kita punya hak ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Cuman dalam konteks di sini pelayanan kesehatan itu juga dengan adanya pandemi ini juga perubahan terkait dengan pelayanan kesehatan itu juga berubah. Artinya dalam hal di sini yang difokuskan yang utama adalah untuk penanganan terkait dengan COVID-19. Jadi ada beberapa kriteria tertentu, jadi ada perubahan-perubahan terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada. Jadi kondisi normal yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan penanganan-penanganan untuk tidak emergensi terkait dengan penanganan COVID-19, penyakit COVID-19, itu memang ada perubahan ya terkait dengan hak akses untuk layanan masyarakat yang ada. Sehingga yang lebih dikedepankan ini emang khususnya terkait dengan bagaimana terutama di rumah sakit rujukan-rujukan COVID-19. Itu yang diprioritaskan adalah untuk pasien-pasien COVID-19. Nah, permasalahan kalau kita lihat ini lihat di masyarakat juga permasalahan terkait dengan HAM ini banyak. Jadi yang dikaitkan terkait dengan hak akses layanan, hak akses untuk menentukan terhadap kesehatan terhadap diri sendiri, itu kita lihat dalam konteks di sini masyarakat itu masih kalau kita lihat kalau hak azazi manusia terkait dengan kesehatan itu kan ada kebijakan internasional terkait dengan hal ini, juga ada undang-undang kesehatannya juga, dan konstitusi kita juga menjamin terkait dengan kesehatan ini. Tapi kita harus tahu juga ini adalah kondisi kedaruratan, sehingga prioritas kesehatan utama itu adalah kesehatan untuk masyarakat, ya, public health-nya. Kesehatan masyarakat itu di atas dari kesehatan dalam konteks yang lain, sehingga yang difokuskan yang utama di sini adalah bagaimana meminimalisir tadi ya penularan, pencegahan dan sebagainya. Nah, sehingga
yang pelayanan normal, kondisi normal, itu yang bisa diminimalisir tidak dalam kondisi emergensi, itu Kementerian Kesehatan sudah merespon. Artinya untuk pelayanan ibu dan hamil yang tidak beresiko tinggi, untuk dalam konteks yang masih bisa dilakukan dengan menggunakan akses layanan telemedicine atau konsultasi yang tidak darurat, itu bisa dilakukan dengan mekanisme tadi telemedicine dan sebagainya, atau konsultasi dan sebagainya. Sementara yang difokuskan untuk beberapa fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, PPK 1, puskesmas dan sebagainya, itu adalah untuk penanganan pasien-pasien COVID atau yang diindikasikan dengan COVID. Jadi ke situ. Jadi udah ada pedoman-pedoman di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan untuk jenis-jenis penyakit tersebut. Karena kesehatan nggak cuma COVID aja, tapi juga ada penyakit-penyakit lain dan juga. Iya betul. Dan vaksinasi juga nggak cuma vaksinasi COVID nih sekarang, ada vaksinasi yang sudah dari lama dilakukan untuk bayi-bayi gitu kan ya. Itu juga merupakan hak gitu, dan semuanya harus bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu ya Mbak ya. Jadi pada saat kita berbicara hak yang seperti apa nih yang kita ingin dapatkan? Kalau untuk mendapatkan layanan kita kondisinya emergensi tapi bukan dalam konteks COVID-19, itu masih bisa dilayani. Tapi memang mau tidak mau terkait dengan, kita kan nggak tahu nih, testing pasien yang masuk ke emergency unit yang ada di rumah sakit, memang yang dikedepankan SOP yang ada itu adalah protokol kesehatan yang dikedepankan. Jadi memang ada konsen yang harus ditandatangani. Konsen ini tidak meng-COVID-kan pasien, tidak, tapi general konsen ya, yang menyebutkan dalam hal ini pada awal masuk itu untuk memproteksi juga. Jadi jangan sampai penularan. Jadi fasilitas ini kan menerapkan protokol kesehatan yang di dalam SOP di fasilitas-fasilitas ini yang dikedepankan. Jadi mau tidak mau sebagai pasien dalam konteks proteksi di sini kita juga harus dalam hal ini menandatangani konsen tadi. Iya, kooperatif dalam penanganan. Iya, tapi cuman yang seperti itu kan kadang ada beberapa ya kita nggak tahu juga ya, dalam konteks di sini kan ada satu pihak, jadi gini sih, ada fasilitas kesehatan, ada tenaga medis, tenaga kesehatan, ada masyarakat. Nah, masyarakat yang awam, yang tidak tahu bagaimana SOP itu berjalan, itu kan tidak mau tahu. Artinya dalam konteks di sini kita nggak bisa seenaknya dong, dalam konteks tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, sehingga ini sebenarnya benang merah di mana? Ya mungkin sosialisasi itu kurang, edukasi kepada masyarakat itu kurang, sehingga benang merah antara bagaimana menjembatani kedua hal ini yang sering bentrok kan kita lihat di masyarakat. Jadi pemahaman masyarakat ini kadang nggak mau tahu, mereka merasa benar dan sebagainya, sehingga edukasi mungkin kurang juga, atau sosialisasi dari Vaskes pada saat menjelaskan ke pasien atau keluarga itu juga mungkin cara penyampaian dan sebagainya itu ya komunikasi kaitannya di sana gitu. Betul. Karena kompleks sekali ya. Mungkin Vaskes juga karena bludak pasiennya, dia juga nggak bisa one on one kasih. Sudah kelelahan, betul. Jadi harus benar-benar berkolaborasi, semuanya harus aktif, dan kita sebagai warga juga proaktif untuk cari tahu gitu, jangan pasif. Ntar pas kena baru repot gitu, itu jangan lah ya. Oke, ini menarik sekali. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaan ke icon di bawah yang ada icon tanda tanyanya. Jangan masuk ke komen, karena kalau di komen cepat sekali, saya agak sulit. Jadi kalau masuk ke pertanyaan, nanti pertanyaan yang relevan akan saya bacakan. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan nih Mbak, soal vaksin ya. Jadi kita udah mulai masuk soal yang ditunggu-tunggu nih. Nah, kan saat ini kan ada polemik gitu ya, yang terjadi di masyarakat tentang vaksin COVID. Itu hak atau kewajiban gitu. Nah, kalau dilihat dari pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, itu disebutkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya gitu. Nah, tapi di sisi lain, dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, terdapat ancaman pidana bagi orang yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Nah, jadi ini mana nih yang dikedepankan? Di satu sisi di Undang-Undang Kesehatan, oh gue berhak kok milih gitu, gue mau divaksin atau enggak gitu, karena kan pasalnya bilangnya begitu. Tapi di pasal yang lain di Undang-Undang wabah penyakit menular, Undang-Undang 4 nomor tahun 84 itu ini lagi dalam kondisi penanggulangan wabah dan ada ketentuan pidananya gitu. Nah, ini gimana nih terkait soal
mana yang spesialis dan lain sebagainya. Itu mohon Oke. dijelaskan supaya semuanya terang gitu. Oh, jadi ini ternyata hak atau kewajiban. Silakan, Mbak. Oke, jadi kalau kita melihat di sini kan memang jadi kayak polemik ya. Jadi, maksudnya diskusi yang sebenarnya itu sebenarnya nggak perlu diperpanjang. Artinya Hmm. gini, kita melihat dalam konteks ini lex generalisnya dulu. Ada lex generalisnya itu kan payungnya adalah di Undang-Undang Wabah, ya di Undang-Undang Wabah. Jadi di Undang-Undang Wabah itu cuman harus diinterpretasikan, harus kita lihat klausul pasal-pasal yang ada. Kalau kaitannya dengan upaya penanggulangan wabah yang diatur di Undang-Undang Wabah, tahun 84 tersebut di kalau tidak salah di pasal 5-nya ya itu disebutkan bahwa ada tahapan-tahapan atau ada proses upaya untuk penanggulangan wabah tersebut meliputi beberapa hal banyak ya, mulai dari penyelidikan epidemiologi dan sebagainya sampai nanti upaya penanggulangan lainnya. Jadi macam-macam tuh kalau kita lihat diidentifikasi salah satu dari upaya penanggulangan itu kalau kita bisa melihat di peraturannya tersebut adalah pencegahan dan pengebalan. Nah, ada kata-kata pencegahan dan pengebalan. Nah, di dalam pasal berikutnya disebutkan di pasal terakhirnya terkait dengan sanksi pidana yang disampaikan bahwa jika orang menghalang-halangi atau tidak menjalankan upaya penanggulangan tersebut bisa dipidana. Nah, hal ini kita lihat dalam upaya yang mana nih yang bisa dipidana pada saat kita berbicara konteksnya terkait dengan vaksinasi tadi ya, pada saat kita melakukan penanganan terkait yang ada. Jadi apakah yang dipidana itu terkait dia di dalam konteks penyelidikan epidemiologisnya? Jadi contoh nih, pada saat ini kaitannya juga cross cuttingnya banyak ya permasalahan yang ada di kasus-kasus yang ada, misalkan di penyelidikan. Kalau memang orang tadi itu suspek dalam arti dalam dia diduga ya dia positif COVID-19 karena dia statusnya OTG, orang tanpa gejala tadi, dia juga dalam diri dia tidak tahu nih, takut ya kita masih ada stigma negatif terkait orang yang positif COVID-19. Dia tidak tidak isolasi mandiri. Nah, sehingga pada saat kita mau men-track, itu sebenarnya kan pada saat ada hal yang perlu kita lihat kalau dia dalam konteks penyelidikan epidemiologis ini dihalang-halangi, pada saat kita men-track dan sebagainya tidak melakukan tidak memberikan informasi. Jadi banyak ya kalau penyelidikan epidemiologis ya itu udah teknis. Nanti kaitannya di teknis di Kementerian Kesehatan itu bagaimana mekanismenya. Nah, sehingga di sana kita lihat apakah dalam upaya itu yang kita lihat, karena upayanya ada dalam konteks di sini ada kurang lebih 7 upaya dalam konteks penanggulangan itu dilakukan baik oleh pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat. Nah, itu jadi 2 hal. Jadi dalam konteks di sini kita harus pilah-pilah dulu apakah dengan menolak vaksin dia bisa dipidana. Nah, dalam konteks di sini. Kalau dalam konteks menolak vaksin tadi dalam konteks di sini dia masuk nih di dalam kriteria ya tadi kita sampaikan. Pada saat dia masuk dalam kriteria tujuan dari pemerintah itu kan ada, kita sudah membagi di Kementerian Kesehatan sudah membagi terminasi ya dalam hal ini periode pertama itu memang untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan dulu, dan ada kategori-kategori nanti yang akan mengikuti, dan masyarakat itu nanti di kategori terakhir. Tapi untuk tertentu ya kalau kita lihat dalam kasus-kasus tertentu ini ada lex spesialis lagi. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Wabah, lex spesialisnya di mana kita punya peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan pemberian vaksinasi ya COVID-19 yang di peraturan Permenkes 84 2021, dan ini juga sudah ada juknisnya. Artinya udah ada juknis nih, siapa yang boleh, siapa yang tidak. Nah, untuk masyarakat awam, dalam hal konteks di sini, masyarakat yang masuk kategori terakhir misalkan di sini. Kalau dia menolaknya dalam konteks apa nih? Karena pada saat ini kan evaluasi. Jadi, yang diharapkan pada saat vaksinasi ini, kalau dari saya, harapannya memang ada evaluasi terkait dengan kebijakan yang sudah ada. Jadi, kebijakannya ada 2. Ya, ada 2. Tidak bisa langsung dipidana, tapi kita lihat dulu bagaimana implementasi dari kebijakan yang sudah ada. Karena di Undang-Undang Wabah itu kan dalam konteks lex generalisnya, ya. Jadi Kementerian sudah membuat aturan pelaksanaan terkait vaksinasi di 84 2020, dan di aturan juknisnya itu di SK Dirjen ya, kalau tidak salah 02 HK 02.02 2021 tentang juknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Itu banyak tuh detail teknis. Nah, di sana kita lihat di dalam juknisnya tersebut, dalam tahap yang mana nih dari evaluasi implementasi 2 kebijakan ini yang tidak jalan. Atau dalam konteks tidak jalan ini, yang mungkin
kan masyarakat belum kena. Pada saat masyarakat belum kena, kita evaluasi dalam konteks di sini bagaimana implementasi dari dua kebijakan tersebut. Nah, sehingga untuk mengimplementasikan kan tujuan utamanya adalah untuk pencegahan dan pengebalan kepada masyarakat, tujuannya untuk minimalisir ya angka penyebaran COVID-19. Jadi ini yang harus kita evaluasi ya dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Jadi kalau yang pidana yang dimaksud di Undang-Undang Wabah itu murni dalam poin A sampai B kalau kita lihat dalam Undang-Undang Wabah tersebut di pasal 5-nya tersebut gitu. Jadi harus dilihat detail peraturan turunannya karena di situ menghalangi dalam konteks apa gitu, itu yang harus perlu diketahui, dan juga pemidanaan itu tidak segampang itu sebenarnya gitu ya. Iya. Nah, Mbak Rima, terkait soal vaksin kan ada istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini juga kekhawatiran masyarakat. Kalau misalnya setelah divaksin ternyata ada efek yang seperti apa yang ditakutkan gitu ya. Nah, itu apakah pemerintah harus bertanggung jawab terhadap itu gitu ya? Atau kan ini produsen-produsen vaksin kan banyak international company ya dari luar gitu. Kita impor. Dan sebagian ada berita juga bahwa mau ada disclaimer kalau terhadap efek KIPI-nya tersebut gitu. Nah, untuk efek itu, apakah pemerintah yang wajib bertanggung jawab atau produsen vaksinnya yang harus bertanggung jawab, dan sebagai badan hukum asing itu bagaimana kalau memang mereka gitu yang harus bertanggung jawab. Nah, itu gimana? Oke. Satu-satu dulu ya berarti. Ya. Jadi kalau kita lihat KIPI-nya dulu. Jadi kalau karena bukan saya bukan ini ya apa namanya spesialis klinis ya, bukan dari kesehatan juga. Jadi kalau kalau kita lihat kejadian pasca KIPI tadi, kalau kita lihat kejadian pasca vaksinasi, ini kita lihat. Jadi kalau di dalam KIPI itu kan macam-macam nih penyebabnya ya. Bisa karena pada saat kalau kita lihat di KIPI itu bisa pada saat proses penyuntikan. Ya, jadi kita lihat permasalahan itu dipilah satu-satu. Kalau dalam kacamata saya bisa saja KIPI itu terjadi pada prosedur pada saat vaksin itu disuntikan. Nah, bisa juga pada saat, jadi kan kita nggak tahu nih, jadi makanya memang tetap dalam konteks ini ada dalam konteks konsen yang tetap diberikan tanda tangan, penjelasan dan sebagainya, jadi persetujuan tindakan medis itu tetap harus ada. Jadi ini masuknya ke hukum rumah sakit kaitannya di sini. Jadi prosedur untuk bagaimana penyelenggaraan injeksi atau dalam ini penyuntikan vaksin, ya kalau kita lihat aturan lebih spesialisnya lagi, sebelum vaksin COVID-19 ini kan kita udah punya nih peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan imunisasi, ya. Peraturan tahun 2017 nomor 20 saya kurang nanti bisa dicek, di mana terkait dengan imunisasi itu kan macam-macam tuh, ada yang program pilihan, ada program mandiri dan sebagainya. Nah, pada saat kita berbicara vaksin, ini kan program pemerintah. Tapi bagaimanapun program pemerintah, kita lebih mengedepankan juga bagaimana keselamatan pasien tadi, patient safety itu tetap dikedepankan. Nah, jadi ada konsen, ada persetujuan tindakan medis. Sehingga konsen di sini apa? SOP-nya tetap seperti SOP kondisi normal. Jadi mentang-mentang vaksin ya udah seenaknya tidak. Tapi ada dalam konteks pemberian vaksin ini. Nah, sehingga pada saat pemilahan kalau terjadi kejadian pasca vaksinasi itu harus dipilah satu-satu. Kejadiannya seperti apa? Apakah pada saat penyuntikan atau memang reaksi ini memang tidak ada kaitannya sama sekali pasca penyuntikan atau injeksi vaksinasi tersebut. Misalkan memang dia penyakit jantung atau ya macam-macam. Jadi memang nanti ada semacam evaluasi dalam konteks di sini. Kita melihat kejadian pasca vaksinasi itu apakah karena memang di SOP-nya yang nggak benar cara penyuntikannya, atau memang ada permasalahan terkait dengan jenis atau kriteria pasien yang akan menerima itu tidak terpenuhi. Jadi ada rekam medis ya. Benar. Jadi kita sebagai warga itu juga harus kasih tahu gitu ya, rekam medis. Iya, betul. Kita punya penyakit bawaan atau enggak, karena kita harus paham bahwa banyaknya pasien yang akan divaksinasi dan tenaga kesehatan kita juga udah kewalahan. Jadi kita yang harus proaktif untuk menginformasikan supaya kategori-kategori itu diperiksa secara benar gitu ya. Karena khawatir ini tuh muncul karena kita misalnya bawa komorbid penyakit apa gitu ya, yang reaksinya terhadap vaksin tersebut malah dampaknya gagal. Nah, Mbak Rima, mohon maaf nih, kita seru banget ya ngobrolnya, tapi waktu nih
cepet banget ternyata. Ini seru juga komentar dari teman-teman di kolom komen dan juga pertanyaan tadi yang juga kita sempat ulas itu sangat sangat menarik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir singkat aja. Em, jadi hak apa aja yang penting untuk diketahui masyarakat agar bisa memperoleh informasi vaksin secara benar dan utuh. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak salah gitu, Mbak Rima? Oke, jadi kalau pada saat ini memang untuk vaksinasi Sinovac ya yang diberikan oleh pemerintah, ini kalau di dalam Permenkesnya sendiri 84/2021 itu memang diberikan secara gratis ya. Jadi dan itu yang memang sudah mendapatkan izin apa namanya izin untuk edarnya ya dalam konteks emergensi lisensi yang diberikan oleh BPOM untuk bisa diimplementasikan karena tujuannya dalam kondisi yang tadi kita bilang tidak dalam kondisi normal. Karena kalau kondisi normal kan tahapannya itu ada 3 tahap ya, mulai dari apa uji lab, lalu nanti uji klinis dan dalam konteks di sini nanti ada aplikasi dan lisensi. Nah sehingga itu proses sangat panjang. Nah, sehingga masyarakat di sini dalam konteks nanti terkait dengan hak tadi untuk mendapatkan vaksin tadi juga harus memberikan. Jadi kita kalau melihat dalam konteks vaksinasi di sini kita harus memahami dulu hak kita dan dalam konteks kondisi kesehatan dalam konteks masyarakat itu seperti apa. Jadi dalam konteks ini adalah program dari pemerintah dan program pemerintah ini kan ya kita singkirkan dulu dalam hal ini permasalahan-permasalahan yang oh ini politik hukum nih atau apa. Tidak. Jadi kita dalam konteks ini kita menerima dulu dalam konteks vaksinasi tersebut. Tapi kita juga dalam hal ini memahami dalam konteks bagaimana sih tubuh kita merespon terkait ya sama dengan pada saat kita memahami kesehatan terhadap diri kita. Kalau kita misalkan dalam konteks ini tidak tahu kita alergi tertentu, ada komorbid dan sebagainya. Nah, kita tidak menginformasikan juga ke tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi, itu juga akan mempengaruhi juga nanti dalam konteks ini, karena ada konsen nanti yang harus ditandatangani. Nah, sehingga mencari tahu. Kan harus paham betul gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Mencari tahu sebanyak mungkin informasi terkait dengan itu. Jadi, ya ini salah satu upaya pemerintah. Tapi yang utama lagi, tidak hanya setelah vaksin, tapi selama kita kan nggak tahu nih new normal itu kita tidak kembali ke kondisi normal. Jadi itu kan hanya salah satu cara. Jadi hanya salah satu. Jadi bukan cara untuk meminimalisir terjadi penularan. Sehingga tetap kita pakai ya menggunakan masker itu tidak menghindari kerumunan itu masih karena kita kan belum menemukan obat yang Sinovac ini kan kita juga tahu keampuhannya segala macam itu sampai 2 kali divaksin kita belum melihat dampaknya bagaimana ini masih dalam konteks ya masih dievaluasi terkait dengan vaksinasi tersebut. Jadi intinya masyarakat harus paham juga dalam arti tetap menjaga protokol kesehatan itu penting. Ya. Gitu. Protokol tetap vaksin itu bukan obat COVID, jadi iya betul. Divaksin ngerasa tenang-tenang aja dan udah keluyuran kemana-mana. Nah, yang penting teman-teman semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa tahu hak dan kewajiban dari masyarakat maupun pemerintah serta kooperatif untuk terus berupaya mencegah adanya penularan dan juga kooperatif kalau misalnya akan divaksinasi pahami kondisi tubuh sendiri, rekam medik masing-masing dan informasikan itu ke petugas kesehatannya supaya kondisi atau kerugian yang nanti akan muncul gitu ya kalau dari kacamata hukum itu kita bisa cegah dari awal gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bungkus. Terima kasih banyak Mbak Rima atas waktunya. Teman-teman. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam memberikan komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi sepertinya tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaannya banyak yang juga sinkron sama pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dengan hukum online. Oke, dan terima kasih kepada UGM yang telah menjadi pelanggan premiumnya hukum online. Semoga membantu dan karena ini waktunya sudah jam 3, saya mohon pamit dan undur diri. Mungkin Mbak Rima closing statement-nya singkat saja Mbak kepada teman-teman yang udah ada di sini. Sekarang masih ada di atas 100. Luar biasa. Seru ya. Oke.
Silakan. Oke, terima kasih Mbak Mariam atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi kalau closing statement kita memang pandemi ini kan tidak tahu akan berakhir kapan. Ya. Berbagai kebijakan yang sudah ada ini memang tujuannya adalah untuk mengimplementasikan bagaimana upaya-upaya pencegahan yang ada. Jadi kita sebagai masyarakat, warga, itu memang mau tidak mau tetap harus mensupport juga kebijakan yang sudah ada, tapi memang kita juga tidak bisa melihat kebijakan sudah itu dianggap baik gitu ya. Jadi dalam konteks di sini, dalam konteks kalau kita melihat dalam hukum kesehatan, yang utama itu adalah preventifnya. Jangan sampai kita dalam konteks di sini dalam menangani COVID-19 ini fokusnya adalah kuratif. Jadi preventif diabaikan. Jadi preventif ini ya monggo kalau anak-anak hukum itu kita lihat sejauh apa sih kebijakan-kebijakan pemerintah terkait preventif ini sudah jalan apa tidak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi preventif itu penting ya, baik diri sendiri, masyarakat, keluarga, masyarakat, jadi itu berjenjang. Jadi preventif itu mulai dari kita sendiri. Oke, demikian Mbak Mariam. Terima kasih buat semua. Terima kasih banyak. Tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, Betul. ketahui hak-hak kita sebagai warga negara dan lebih mencegah daripada mengobati. Nah, itu udah bahasa udah kenal ya sebenarnya di Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Rima, terima kasih juga untuk UGM. Makasih semua teman-teman. Saya mewakili Hukum Online dan kerabat kerja yang bertugas untuk acara Hukum Online Academy episode 6 ini. Pamit undur diri. Tunggu lagi episode-episode berikutnya di bulan-bulan depan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam sehat. Terima kasih Mbak Mariam. Terima kasih Hukum Online. Sehat selalu. Ya.